Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwah fillah, dimanapun Anda berada, tadabbur Ramadan wal Aid Karim track pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa, begitu pula apa yang dimakruhkan ketika berpuasa, serta hal apakah yang dapat membatalkan puasa. Di dalam kitab Al-Mahalli dan juga di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj disebutkan beberapa hal yang disunahkan ketika berpuasa. Di antaranya yaitu yang pertama, berdoa menjelang masuknya bulan Ramadan. Lalu bagaimanakah doanya? Yaitu dengan berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku untuk Ramadan dan berikanlah Ramadan untukku, serta selamatkanlah ia dari amal burukku dan jadikanlah ia sebagai amal ibadah yang diterima. Kesunahan yang kedua yaitu adalah mandi besar bagi orang yang dalam keadaan junub sebelum terbitnya fajar shadiq. Hal ini disunahkan karena mengantisipasi apabila dia melakukan mandi setelah terbitnya fajar shadiq akan memungkinkan masuknya sesuatu baik berupa air ataupun hal yang lainnya pada rongga-rongga yang dapat membatalkan terhadap puasa. Kesunahan yang ketiga yaitu adalah melaksanakan sahur, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Selanjutnya yaitu adalah mengakhirkan sahur. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma dama ajjalul fitra wa akharus sahura." Tidak henti-hentinya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan selama menyegerakan di dalam berbuka dan mengakhirkan di dalam melaksanakan sahur. Sunnah yang selanjutnya yaitu adalah melakukan buka puasa dengan kurma jika memang sudah jelas terbenam matahari. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Sunnah yang lain yaitu adalah berdoa sewaktu berbuka puasa. Redaksi doa ketika berbuka puasa ada perbedaan di antara ulama. Ada yang berdoa dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahaba dhama'u wa batalat al-uruqu wa thabata ajru insyaallah. Namun ada juga yang menggunakan bagian akhir daripada doa tersebut, yaitu dengan redaksi zahaba dhama'u wa batalat al-uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Inti daripada kesunahan yaitu adalah berdoa ketika melaksanakan buka puasa. Sunnah yang selanjutnya yaitu adalah
tidak melakukan siwakan ketika matahari sudah tergincir ke arah barat, yaitu ketika masuknya waktu zuhur. Sunnah yang selanjutnya yaitu adalah menjaga diri dari segala perbuatan yang dapat melebur, dapat menghilangkan terhadap pahala puasa, seperti melakukan kegiatan ghibah, gosip, membicarakan orang lain, meskipun toh itu sesuai dengan kenyataan. Sunnah selanjutnya yaitu adalah menjauhi perbuatan yang dapat membangkitkan terhadap syahwat. Lalu sunnah yang lain yaitu adalah membaca Al-Quran dan memperbanyak baca Al-Quran, khususnya pada malam hari bulan Ramadan. Sunnah yang lain yaitu adalah memberikan makan atau berbuka bagi orang yang berpuasa, karena faidahnya besar sekali. Sabda Rasulullah SAW riwayat daripada Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah sahih, bahwasanya man fattara sa'iman falahu ajru sa'imin wala yanqusu min ajri sa'imin syai'. Barang siapa memberikan berbuka pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa. Kemudian sunnah yang lain yaitu adalah memperbanyak sedekah, khususnya kepada orang yang terdekat, keluarga, sanak famili, handai taulan, adik, kakak, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Anasin qila ya Rasulullah, daripada sahabat Anas dikatakan, wahai Rasulullah, ayu sadaqat afdal, sedekah apa yang lebih utama? Kata Rasulullah SAW menjawab, qala sadaqatun fi Ramadan. Kata Rasulullah SAW, itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Sunnah yang lain yaitu adalah tidak mencicipi makanan karena khawatir dapat menjadikan puasa batal. Kemudian sunnah yang lain, tidak mengunyah sesuatu, karena mengunyah sesuatu dapat mengumpulkan air liur sehingga berpotensi membatalkan puasa. Sunnah yang lain yaitu adalah tidak melakukan bekam, karena dapat melemahkan fisik bagi orang yang berpuasa. Dan terakhir yaitu adalah disunnahkan untuk i'tikaf, memperbanyak berdiam diri di masjid dengan melakukan ibadah-ibadah, sehingga dapat daripada keutamaan bulan Ramadan, lipat ganda pahala, serta mendapatkan barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemakruhan daripada puasa ada banyak. Di antaranya yang pertama itu adalah mubalaghah, berlebih-lebihan ketika berkumur, dan juga ketika mencicipi makanan meskipun toh tanpa ditelan. Makruh yang lain itu adalah melakukan siwakan setelah condongnya matahari ke arah barat, yaitu ketika masuknya waktu zuhur. Hal yang makruh yang lain yaitu adalah melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan syahwat, seperti muqaddimah daripada hubungan suami istri. Dan kemudian yang dapat membatalkan terhadap puasa, di antaranya yaitu adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja, berhubungan badan, hubungan suami istri dengan sengaja, dan kemudian melakukan istimna, yaitu adalah melakukan kegiatan menyamankan diri, atau biasa disebut dengan, mohon maaf, onani atau masturbasi. Ini dapat membatalkan terhadap puasa. Memasukkan sesuatu pada badan, lubang-lubang badan yang tembus kepada perut, ini juga hal yang
jadikan sesuatu yang membatalkan terhadap puasa. Haid, nifas, gila, murtad, dan berbuka puasa sebelum waktunya, serta wiladah merupakan hal yang dapat membatalkan terhadap puasa. Hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang makruh, dan juga mana yang haram alias dapat membatalkan terhadap puasa. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan di dalam melaksanakan sunnah, diberikan kegampangan di dalam meninggalkan kemakruhan, dan menjauhi daripada keharaman atau sesuatu yang membatalkan terhadap puasa. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.